Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa Sampai TV dimanapun Anda berada, saat sekarang kita jumpa lagi dalam acara dialog khusus. Pada hari ini kami sengaja mengambil tema yang kita angkat, yang mungkin sebentar lagi pemirsa mengetahui bahwa pada tanggal 22 Desember adalah merupakan Hari Ibu Nasional. Kalau pemirsa sering mendengar ataupun membaca mengapa tanggal 22 Desember dijadikan Hari Ibu, itu adalah dicetuskan pada saat Kongres Perempuan Indonesia itu yang ketiga di Kota Bandung pada tahun 1938. Makanya kami mengambil tema sesuai dengan tema nasional yang saat sekarang diangkat, yaitu perempuan yang berdaya untuk Indonesia maju. Mudah-mudahan hari ini narasumber kita akan memberikan inspirasi, memberikan pencerahan untuk kita semua. Kali ini kita akan kedatangan tamu yang khusus, yaitu sepasang antara seorang suami dan seorang ibu. Mungkin pemirsa mengetahui dan mungkin juga belum tahu, tapi apa yang ada di dalamnya nanti kita akan berbincang-bincang. Sebelumnya perkenalkan dulu bahwa di sebelah saya ini adalah Pak Edi. Pak Edi, selamat sore Pak Edi. Sore Pak. Selamat datang di studio Sampai TV. Sebelahnya ini adalah Ibu bidan terkenalnya ataupun namanya Bu Misyana. Ya. Selamat sore Bu Misyana. Selamat sore Pak. Ya, mudah-mudahan apa yang telah kami utarakan tadi, yaitu keterkaitan Hari Ibu, ya kan, nanti akan bisa kita gali apa makna di dalam era sudah globalisasi, sudah digital ini, mungkin akan bisa memberikan inspirasi kepada ibu-ibu yang lain. Pemirsa, kita lanjutkan bincang-bincang kita, obrolan kita yang santai, tapi kita berikan brand program khusus, dialog khusus, karena memang yang kita akan dialogkan, akan kita obrolkan memang bersifat yang khusus sekali. Bapak Edi. Siapa? Ya, Pak Edi. Ya Pak. Sama Bu bidan terkenalnya. Udah kita sebut Bu bidan aja deh. Ya. Kita obrolan nyantai aja. Iya, populernya Bu bidan. Iya. Pak Edi ini bukan Bu Edi tapi Bu bidan. Ibunya orang banyak. Iya, ibunya orang banyak nih Pak. Pak Edi. Iya Pak. Bagi Bapak, apa sih artinya Hari Ibu itu? Ya, hari Ibu buat saya, Ibu adalah orang yang paling berjasa ya di muka bumi ini, yang luar biasa, yang sudah melahirkan kita semua. Jadi dia Hari Ibu sangat berarti lah buat kita untuk mengenang jasa-jasa para ibu di Indonesia, karena dia telah melahirkan kita dan melahirkan anak-anak kita, Pak. Ya. Nah, ini pandangan dari seorang ayah. Nah, pandangan seperti ini. Yeah. Karena memang kita semua punya ibu. Yeah. Ya kan? Udah kodratnya ibu yang melahirkan. Nah, untuk ibu sendiri, apa pandangan ibu sebagai hari ibu ini? Kalau untuk saya, ibu itu ya luar biasa Pak. Karena pembelajaran pertama itu dari seorang perempuan, ibu memang hari ibu itu nggak ada
nggak ada maksudnya hari spesial. Setiap hari ada hari ibu, ada ibu. Ya memang betul apa yang dikatakan orang-orang terdahulu. Ya kan? Sebetulnya ada singkatan ibu itu perpanjangannya. Ibu itu ikhlas artinya. Itu ikhlas, ya kan? Nah, B-nya itu adalah berkorban. Jadi memang seorang ibu itu ikhlas berkorban. Ntar Pak, jangan iri dulu. Iya. Bukan berarti seorang ayah kan? Oh, siap, oke. Gitu kan. Nah, U-nya itu usia atau umur. Jadi selama ibu hidup itu apa yang mereka korbankan itu ikhlas untuk anaknya, ya kan? Bukan untuk bapaknya tapi untuk anaknya. Iya. Ya kan? Karena memang itulah betul-betul seorang ibu yang ikhlas berkorban, ya kan, sepanjang usia. Ya kan? Itu kita sepakati dulu. Kira-kira sepakat nggak? Sepakat, sangat sepakat. Harus sepakat Pak, harus sepakat. Iya. Oh, jelas. Harus sepakat. Kalau nggak ada ibu, anak masih ini juga. Kalau anak berhasil tuh ibunya duluan yang ditanya. Ibunya siapa? Ibunya siapa? Gitu kan. Ya, ibunya siapa? Memang itu sering ya tidak sadar apa mesti ibu. Iya. Kita selalu begitu kan. Atau mungkin disebut mama, kan? Mami dan sebagainya. Dia itu seorang perempuan. Nah ini kita lanjutkan lagi bincang-bincang, ya kan. Coba kita kilas balik Pak. Bapak dilahirkan dari seorang ibu, ibu dilahirkan dari seorang ibu, ya kan? Kilas balik, masih ingat nggak masa kecilnya? Masa kecilnya Bapak dulu, masa kecilnya Bapak yang paling apa menggembirakan lah masa kecilnya Bapak. Belum ketemu ibu ini. Iya. Masih ada ibu dan Bapak. Saya masih masa-masa kecilnya. Kalau misalnya waktu masih SD, SMP juga sudah SMA pun kalau pulang sekolah ya kan harus tepat waktu ya. Selalu dicari sama ibu kalau belum waktunya pulang pada saat jamnya kemana. Karena saya anak yang paling besar Pak ya. Selalu dipanggil abang dengan ibu saya. Jadi kalau misalnya mana si abang nih kok belum pulang Kak, dengan adik saya kan yang nomor 2 itu dipanggil si kakak ya kan. Kemana nih abang Kak belum pulang hari gini. Biasanya kalau dulu kan masa dulu belum ada HP Pak ya. Nah, jadi kalau misalnya kalau misalnya kerja kelompok itu kerja kelompok saya di tempat teman itu kan kita nggak bisa ngubungi ibu saya gitu kan orang tua saya. Jadi selalu dicari dengan ibu. Nyari ibu tuh Bapak? Ya ibu juga. Kalau bapak kan dia karena bapak tugas dia kepala sekolah sebagai guru ya kan. Jadi pada saat kalau sudah pulang bapak juga nyari. Mak kemana anak itu si abang itu kok belum pulang nggak? Pasti kayak gitu ya. Kalau belum pulang itu yang dimarahi ibunya. Biasa gitu. Bukan anaknya ibu. Oke Bapak. Balik kita. Sekarang ibu sebagai ibu gimana ibu? Kita balik ke masa kecil. Masa kecil saya gimana ya? Pada umumnya lah anak-anak. Waktu main waktunya ya apalah waktunya cuma kegiatan saya tuh karena hidup di komplek Pak. Di komplek kan jadi masanya main-main tuh keluar anak-anak, kalau enggak memang waktunya belajar kan ada madrasahnya kami kalau sore. Ya gitu juga ibu saya tuh. Cepat pulangnya, jangan lama-lama, nanti madrasah lagi, mau main aja katanya. Itulah saya bilang, manapun ibu tuh luar biasa Pak. Cerewetnya juga luar biasa. Iya, sekarang saya mengalaminya Pak. Saya alami semuanya tuh. Karena memang kalau apapun di dalam rumah tangga kan tumpuannya dari ibu. Iya, betul. Kalau anak nggak ada, juga nanti ibu bertanggung jawab terhadap suaminya, pasangannya. Memang itulah yang dikatakan pengorbanan tadi, ikhlas, kan? Dan seusia sampai ibu, sampai meninggal gitu kan, anak ibu.
Itu kelas balik itu. Kira-kira yang diingat pesan-pesan ibu bapak dulu atau pesan ibu khususnya. Nah, bapak pesan apa? Ya, Kepada bapak. saya kan pesan ibu saya dengan bapak saya lah. Nanti bang kalau udah kerja ya kan, kerjanya yang ikhlas. Nah, jangan artinya mendapatkan pun hasil yang halal, jangan yang di luar yang ini. Karena bapak nggak suka yang seperti itu kata. Ya itu bapak bilang kan, almarhum bapak dan ibu juga seperti itu, sama aja ya kan. Karena bapak itu kuat agamanya pak. Ya, kalau di rumah kami ya bapak sama ibu kuat agamanya. Kami kan kalau pulang sekolah belum sholat dulu ya kan, harus sholat dulu baru makan makan siang ya kan. Biasanya kalau makan siang tuh nunggu sama-sama ya kan, bapak udah pulang ya kan, kami pun anak-anaknya pulang, udah makan bareng-bareng bersama-sama gitu. Ya luar biasa lah Mak. Didikan orang ayah dan seorang ibu luar Ada biasa. pesan nanti kalau cari jodoh atau apa gitu Pak? Kalau Apa itu? kalau ibu saya bilang kalau jodoh itu yang penting satu iman ya kan. Yang kedua yang penting sayang sama anaknya juga sayang sama orang tuanya, sayang sama keluarga juga. Itu aja pesan ibu ya. Jadi begitu dapat ibu Iya, ini iya. pas itu Pak. Ya pas. Oh, pas. Sesuai dengan selera. Ya. Pas aja Pak. Pas Oh, pas ya. ya? Ya. Pas ya. Tetanggaku idolaku. Ini Ya. kembali ke ibu ini. Gimana Bu? Sama dengan Bapak tadi? Kalau dari orang tua saya Pak, ya saya ingat betul. Ya. Bapak saya ya, karena saya waktu itu masih ada almarhum bapak, mereka manggil saya tuh selalu gini, Cin katanya, Cin tuh Cina katanya, karena lain saya yang sendiri. Cina nih, kalau apa-apa suka ikut-ikut kemana-mana. Nanti nih, besarnya jauh dia nih. Saya katanya gitu, saya bilang nggak apa-apa Pak, saya bilang gitu, jauh. Iyalah, mudah-mudahan dapat orang yang bisa nyenengin. Kayak bapak sekarang nyenengin Cina nih. Cina mereka manggilnya terus tuh. Ya, karena mirip Cina Pak. Cina ya. Hari ini yang Kalau mirip Cina sekali Pak ya. kalau mama saya selalu dia kemanapun, dimanapun, jangan lupa 5 waktu. Gitulah yang saya terapkan dengan anak saya. Jadi masalah pilihan seorang suami gimana? Mama saya tuh orangnya agak ini sedikit ya. Dilihatnya teman-teman saya udah tamat bidan, pada udah berumah tangga semua. Ini Cina nih kenapa nih? Kawannya udah pada berumah tangga, dia enggak. Jadi mama mau nyari apa? Saya bilang gitu. Orang tua saya nggak tahu kalau saya pacaran sama Pak Edi. Nggak tahu. Mau cari insinyur, nanti saya cari insinyur. Saya bilang siapapun kata mama saya, kalau memang itu maumu ya silakan. Ya penting itulah satu iman. Tapi berarti tidak dijodohkan. Oh tidak Pak, enggak. Orang tua saya tuh nggak ada gitu. Anaknya mau, itu pilihannya silakan. Berarti Bapak pilih ibu kayak Cina. Ibu juga pilih ya kan? Benar nih anak-anaknya nih sendiri kan sendiri. Kebetulan kami dulu Pak satu komplek Pak. Bukan rahasia. Bukan rahasia. GTN itu, perumahan GTN ya. Jadi ketemunya di remaja masjid. Sama-sama remaja masjid. Kebetulan saya pengurus remaja masjid. Abang ipar saya ketuanya. Gitu Pak. Oh gitu. Ya karena kan waktu Bapak almarhum pensiun kan, mereka baru pindah ke perumahan kami dari komplek Pertamina kan, pindah ke perumahan BTN di perumahan kami sana. Yang duluan Nasir siapa? Kan banyak ya. Kalau Pak Edi banyak, yang dipilih saya. Ya. Enggak ada yang pilih selain Bapak ini. Saya orangnya lurus-lurus saja kayak Pak.
Karena saya gimana ya, nggak menikmati main-mainnya Pak. Gitu tamat sekolah, keluar SK. Jadi nggak sempat saya main-main apa SK bidan ya. SK bidan saya tuh langsung keluar. Makanya saya bilang, orang tua saya sih Bu, ini temannya udah pada berumah tangga, dia belum. Ya, saya menikmati ya, masa remaja saya, waktunya orang main-main pun saya bisa main-main juga. Walaupun saya sudah mengurusin warga kan waktu itu 3 desa 1 bidan. Jadi memang di sekolah itu komunitasnya perempuan semua. Iya, kalau saya kan memang perempuan semua. Begitu selesai kan melihat laki-laki kan, wah Nasir ini kan gitu. Enggak, waktu saya pendidikan PED itu kalau misal libur kuliah dia bertamu gitu. Jadi kan diisi berkunjung gitu. Ya. Jadi mereka tuh tahu Pak Jadi sampailah saya berumah tangga, teman-teman saya sampai bilang gini. Misi sudah sama siapa? Ya sama Bang Edi. Astagfirullah, nggak ganti-ganti katanya. Hebat betul orang ini katanya. Ya itulah semua teman saya. Ya mudah-mudahan itu sudah pilihan. Insya Allah, hanya Allah yang memisahkannya Pak. Amin. Nah, kita lanjutkan lagi setelah kita kelas balik seperti itu, ya kan? Pastilah ada jenjang berikutnya kan, mesti pernikahan, ya kan? Pada saat pernikahan Bapak Ibu masih Ada. utuh semua, ada semua. Ya. Saya nggak ada. Oh, nggak ada. Ya, saya satu nggak ada bapak saya. Bapak, Ya. Bapak, Iya, lengkap, Pak. ya kan? Pada saat pernikahan itu pastikan ada yang dibisikkan, ya kan? Apa yang dibisikkan dari seorang ibu untuk Bapak? Ya, baik-baik anak ya. Baik-baik aja. Ya saya untuk karena Sano pada saat itu kan dia melepas masa lajang saya lah. Ibu pesan dengan berurai air mata dan dipeluk saya, baik-baik ya Bang, untuk berumah tangga Bang, saya sehat di sana. Bang sekarang kan udah bukan tanggung jawab Bapak sama Mama lagi. Abang udah ada yang ditanggung jawabi sekarang. Binalah rumah tangga dengan baik. Itu ya. Saya ya bilang. Tapi mudah-mudahan itu selalu diingat, ya kan? Dan ingat selalu. Ya kan? Terus ibu pesan apa kira-kira dari seorang ibu loh? Saya kan memang tinggal ibu saya. Jadi waktu Pak Edi ngelamar pun ibu saya nanya gini, sudah siap dia nikah dengan seorang bidan? Bidan itu 24 jam katanya. Kalau memang dia mau dengan keadaanmu, Mama lepas katanya. Mama lepas ya. Terus tuh waktu saya nikah, Mama saya bilang, besoknya nikah, Mama saya bilang begini, surgamu ada di bawah kaki suamimu sekarang. Iya. Apapun keadaan rumah tangga kalian, jangan sampai keluar dari masalahnya ke orang tua. Ngomong baik-baik kalian berdua. Sudah bisa kami terima. Mudah-mudahan pemirsa semuanya, ya kan, juga bisa menerima apa yang tersirat di dalam bincang-bincang tadi dari awal. Nah itulah, kadang-kadang memang sering kita jumpai di masyarakat, baru ya hitungan bulan, hitungan tahun sudah terjadi konflik dan sebagainya. Padahal itu juga pilihan sendiri dan sebagainya. Itu kalau menurut ibu, ya kan, atau menurut bapak, itu karena kurang apa? Kok terjadi konflik, terjadi masalah, akhirnya rumah tangga itu menjadi pisah. Apa kira-kira? Kalau dari saya komunikasi. Komunikasi. Iya. Pak Edi apa Pak Edi? Ya, komunikasi dan keterbukaan Pak. Iya, iya. Kekurangan di situ. Iya. Kekurangan itu. Padahal kan pilihan sendiri gitu. Iya. Yang dijodohkan. Iya. Jadi komunikasi.
Ya. Terus lebih mendetil lagi komunikasi yang seperti apa? Misalnya kalau jauh apa, maksudnya komunikasinya gini Pak, kalaupun memang ada masalah dibicarakan, jangan dipendam. Namanya kita sudah berkeluarga, ya kita cari solusinya itu. Komunikasi itu perlu sekali di dalam rumah tangga tuh. Jangan mempertahankan ego. Oh, gitu ya. Ya. Nggak usah bilang itu Ya. dua insan yang berbeda ini, ya kan, dikomunikasikan yang baik untuk mencari Solusi. solusi dari masalah. Iya. Wah, ini kayak pegadaian aja menyelesaikan masalah. Ini pesan ya. Menyelesaikan masalah, jangan sampai timbul lagi masalah. Ya, ya. Pemirsa, nanti akan kita lanjutkan yang akan lebih seru lagi untuk season yang berikutnya. Sekarang kita lihat yang akan lewat berikut ini.